Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Di sini kami dengan anggota kelompok Dewan Japaturus Remi Tamsi, kemudian Rifka Zendrato dan Naomi Karolin Sitorus akan mempresentasikan visualisasi dari gerak harmonik osilasi sederhana pada pegas. Di sini kita akan memulai dengan membahas tinjauan pustakanya terlebih dahulu. Untuk Rifka, saya persilakan. Yang pertama, untuk tinjauan pustaka ini terdapat dua hal yang ditinjau. Nah, bagian pertama itu adalah gerak osilasi yang sederhana. Nah, ini seringkali dirumuskan dengan persamaan fungsi X itu sama dengan X0 cos omega T ditambah dengan C, di mana kita ketahui bahwa X0 ini adalah amplitudonya atau simpangan terjauh, kadang juga disimbolkan sebagai A ataupun variabel lain. Dan omega ini merupakan frekuensi sudut serta C adalah sudut fasenya. Nah, persamaan ini dapat dilihat dari sisi sistem koordinat lingkaran dengan radius R. Sehingga jika kita lihat dalam persamaan lanjutannya itu akan menjadi R sama dengan X vektor X ditambah Y vektor arah Y, di mana ini akan menjadi R sama dengan R cos theta ditambah R sin theta. Nah, nilai theta ini atau sudut ini dapat berubah-ubah, di mana kalau kita mengacu pada persamaan awal tadi, nilai theta ini sama dengan omega T. Nah, ketika T-nya ini bernilai 0, bisa saja posisi benda itu tidak berada pada R sama dengan R arah vektor X. Nah, bisa saja dia memiliki nilai X ditambah Y. Karena itulah kita memiliki komponen angle fase atau sudut fasenya, di mana ini mendefinisikan posisi dari permasalahan ini yang dapat kita lihat pada persamaan yang ada di layar. Nah, kemudian lebih lanjut, untuk menentukan kecepatan dan percepatan benda selama bergerak, kita bisa melakukan diferensiasi terhadap persamaan yang ada di atas persamaan R. Nah, dengan melakukan diferensiasi ini, kita akan mendapatkan nilai percepatannya sama dengan AX arah vektor X ditambah AY arah vektor Y. Sehingga akhirnya melalui persamaan yang diperoleh ini terlihat bahwa percepatan benda dalam berotasi ini bergantung pada frekuensi sudut di setiap sumbunya dan juga posisi benda di setiap sumbu. Sehingga untuk kasus gerak osilasi harmonik sederhana ini biasanya ditinjau hanya kasus satu dimensi saja, atau yang biasanya digunakan adalah pada arah sumbu X. Oke, selanjutnya masuk kepada analisa kasus pada pegas. Jadi, pada kasus pegas sendiri terdapat konstanta pegas atau disimbolkan dengan K yang terhubung dengan benda yang bermassa yang disimbolkan dengan M. Pada saat benda disimpangkan dari posisi setimbang sejauh X, maka benda akan bekerja. Gaya pemulihnya yang akan mengikuti suatu hukum yang dinamakan sebagai hukum Hooke. Di sini bisa kita lihat persamaannya, yaitu F sama dengan min K per X. Kenapa min K? Karena gayanya akan berbanding terbalik dengan jarak atau perubahan posisinya untuk arahnya. Selanjutnya kita masuk ke analisa dinamika Newton. Di sini bisa kita lihat M kali A sama dengan min KX. Lalu kita akan memindahkan M-nya, perpindahan ruas biasa, yang akan nanti dihasilkan persamaan X2 dot plus K per M kali X sama dengan 0. Bentuk ini sama persis dengan persamaan harmonik sederhana, di mana omega kuadrat sama dengan K per M. Sehingga dengan demikian, posisi benda dapat dinyatakan dengan persamaan berikut, di mana X0 adalah amplitude simpangan terjauh pada pegas. Baik, mungkin cukup sampai di sini untuk bagian materinya. Sekarang kita pergi ke bagian eh, codingannya. Jadi di sini kita sudah membuat untuk codingannya ini. eh, Sini kita menggunakan ada sumbu pergerakan. Kita membuat panahnya dulu, terus kita bikin dinding sama pegasnya. Terus di sini kita ada buat dua tombol. Kita bisa ngubah koefisien pegas atau ngubah massa bendanya.
Terus kemudian di sini kita memberikan inisial awal di mana kita menyimpangkan bendanya itu dengan simpangan sebesar 10. Kemudian di sini kita juga mendefinisikan tombol run dan reset. Jadi nanti kalau misalkan kita pencet tombol resetnya itu posisi bendanya bakal balik ke posisi semula. Kemudian di sini untuk melihat pergerakan dari benda ini kita memplot dua grafik, yaitu ada grafik untuk posisi benda sama kecepatan benda. Kemudian di sinilah tempat kita menganimasikan pergerakan bendanya, yang mana nilai omega atau frekuensi sudut itu dipengaruhi sama nilai koefisien dan nilai massa. Kemudian dari percepatan yang tadi sudah disebutkan pada bagian materi, akan kita turunkan perubahan posisi-posisi dari benda, dan kita akan memasukkan grafik berupa posisi benda setiap saat dan kecepatan benda setiap saat. Jadi jika misalkan ini kita coba run gitu ya. Em, Baik, mungkin ada sedikit eh, mungkin bisa di pause. Oke, jadi di sini kita coba run sini ya untuk programnya. Nah, di sini kita lihat ada pegasnya yang sudah tersimpangkan dan bendanya. Di sini juga kita punya dua tombol, dua slider ya. Kita bisa ngatur koefisien pegasnya dan kita bisa ngatur massa bendanya nanti. Kemudian di sini kita coba tekan tombol run. Nah, maka di sini kita bisa melihat ada dua data yang akan tergambar pada grafik, yaitu posisi benda setiap waktu dan posisi benda setiap saat. Kemudian di sini em, kita akan coba pause. Nah, di sini maka sistem akan berhenti. Kemudian jika kita coba pencet reset, maka eh, semuanya akan kembali seperti semula. Jadi bisa kita katakan bahwa semua tombol ini bekerja dengan sempurna. Kemudian di sini yang ingin kita tunjukkan pada oscillasi harmonik adalah data seperti ini. Jadi pada oscillasi harmonik kita tahu bahwa benda itu ketika dia ada di simpangan terjauh, maka dia akan punya kecepatan adalah nol. Di sini kita melihat simpangan terjauhnya itu ada pada titik ini, 13,59 ini ya. Oh bukan, pada simpangannya bernilai 10. Nah, pada saat simpangannya bernilai 10, yaitu detik ke 13,59, di sini kita bisa lihat bahwa pada detik yang sama, 13,59, kecepatannya itu nol. Sehingga, oh 13,5. Sehingga di sini kita bisa lihat bahwa pada saat simpangannya itu maksimum, kita akan dapatkan bahwa kecepatannya itu minimum. Nah, sedangkan ketika bendanya itu ada di simpangan nol, maka nanti eh, misalkan di sini di detik ke-15 benda ada di simpangan nol, maka kita bisa melihat di sini bahwa pada saat detik ke-15 benda mengalami kecepatan maksimum. Karena semua energi potensial itu semuanya sudah diubah ke kecepatan kinetik pada saat simpangannya bernilai nol. Sehingga pemodelan ini sudah cukup baik menggambarkan gerak osilasi sederhana. Kemudian yang ingin kita tinjau lagi adalah banyaknya eh, siklus yang terbentuk. Pada saat koefisien pegasnya sangat tinggi, 9,90 sini, kita mendapatkan dalam rentang 12 detik sampai 22 detik. Maksudnya dalam 10 detik ini, itu terbentuk satu panjang gelombang. Jadi kalau kita lihat dari sini, terus kita kembali lagi ke sini, nah ini kan satu panjang gelombang. Sedangkan omega square itu tadi adalah K per M. Jadi artinya kalau misalkan masanya saya perkecil, maka nanti frekuensi sudutnya membesar sehingga em, kita akan melihat lebih banyak siklus yang terjadi dalam 10 detik ini ketika masanya kita perkecil. Jadi kalau misalkan kita masih lanjut terus ya, terus kemudian di sini saya akan mencoba memperkecil masanya sampai yang paling kecil gitu ya.
Dan kita lihat perubahan ini terjadi dengan sangat smooth ya, bahasanya cukup mulus. Dan ini kayaknya sudah cukup, kita akan coba pause. Sini kita lihat bahwa kita ambil 10 detik yang sama, 38 sampai 48. Tapi kita di sini melihat ada lebih banyak siklus yang tercipta, yaitu adalah 1 dan 2 dan seterusnya. Jadi di sini kita melihat bahwa ketika masanya ini diperkecil, maka frekuensi sudut akan membesar, sehingga dalam detik yang sama itu akan lebih banyak siklus yang terjadi pada gerak osilasi sederhana ini. Dan jika kita ingin melebarkan siklusnya lagi, kita ingin memperkecil siklusnya lagi, ya kita cukup kecilin aja koefisien pegasnya. Sehingga di sini kita melihat terjadi pelebaran grafik. Atau kita bisa membuatnya lebih lebar lagi dengan misalkan kita memperbesar masanya. Karena masanya sangat besar dan koefisien pegasnya sangat kecil, maka kita akan melihat akan lebih panjang kurva yang terbentang karena saking lambatnya siklus yang terjadi dalam setiap 10 detik. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa gerak osilasi sederhana ini sudah cukup baik dalam menggambar pemodelannya sudah cukup baik dalam menggambarkan situasi yang terjadi secara fisis seperti itu. Baik, kami rasa cukup untuk pemaparan ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.